Saya beri sedikit cerita Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini dah anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihi umrotun, matanya dilihat. Terus kelakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetrum matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tadri mal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, cepat beres nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di mana, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khadijah, saya ini takut, itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Quran, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi itu jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap. Kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang terus bilang ke istrinya zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi, ya unsur itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus Ba ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, sebulet toh. Jadi sebetulnya ini masalah Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik, kamu mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, kiai itu guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman. Justru itu bagus.
Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, zammiluni zammili. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini? Ya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai mbahmu. Ini Mbah Banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiyah. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampean mulai katut tong wedok liya teko mesti bojo mbek servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu di Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saat tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa gini, sido jadi Nabi tau orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawwah la yuzika wa abadan la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil ham. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Rais Suriah harus hafal kata gitu. Sonono syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 bener-bener Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yami ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Nabi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, ketemu enggak, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa, masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini,
wa iyudrikni yaumukan ansuruka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bela mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya biar jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik, masa saya nanti diusir? Terus kata Warokoh, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Warokoh. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya nabi harus ummi itu keibu-ibuan, jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifat naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kita Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad atau Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok, mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari so jawab ternyata tidak bisa. Piye Jibril apa? Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha. Jadi Nabi sudah, kamu besok datang ke saya tak jawab, karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu